Halo Sobat Pemberani, saya Mukhris Rianto hadir kembali di program Pria Pemberani untuk menemani saat luang Anda dan siap menemani Anda selama 15 menit ke depan untuk membedah tuntas tentang emosi yang seringkali menjadi tantangan terbesar bagi kita para pria, kemarahan. Wow. Yuk, siapkan kopi atau teh, mari kita mulai. Kemarahan. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi. Pertama, marah kawan lama yang sering disalahpahami. Sobat pemberani, siapa yang tak pernah merasakan gemuruh amarah? Jantung berdebar kencang, dada sesak, ingin meledak, sensasi yang akrab bagi kita semua. Marah adalah kawan lama yang sering kita coba pendam di balik topeng pria tangguh. Kita diajarkan untuk tidak menunjukkannya, untuk menahannya, seolah-olah marah adalah kelemahan. Namun sobat, marah bukan sekedar emosi negatif. Marah adalah alarm tubuh yang berbunyi nyaring, memberitahu kita bahwa ada yang tidak beres. Bisa jadi ada kebutuhan yang terabaikan, ada batas yang dilanggar, atau ada ketidakadilan yang kita saksikan. Dr. John Gottman menyatakan, marah bukanlah masalahnya, melainkan bagaimana kita menghadapinya. Marah itu seperti api, sobat. Jika kita biarkan berkobar tanpa kendali, ia bisa menghanguskan segalanya. Namun, jika kita mampu mengendalikannya, api itu bisa menjadi sumber energi yang luar biasa. Marah itu bukan musuh, tapi teman yang perlu dididik. Sahabat pria, marah bisa menjadi motivasi untuk melakukan perubahan positif. Marah bisa menjadi bahan bakar semangat untuk memperjuangkan keadilan. Marah bisa menjadi cambuk yang mendorong kita untuk mencapai potensi terbaik kita. Namun, semua itu hanya bisa terjadi jika kita belajar memahami dan mengelola marah kita dengan benar. Yang kedua, anatomi marah, dari pemicu hingga ledakan. Sahabat, sekarang mari kita bedah anatomi marah. Seperti gunung berapi yang siap meletus, marah juga punya fase-fase yang perlu kita pahami. Semuanya dimulai dari pemicu. Pemicu ini bisa bermacam-macam bentuknya, sobat. Bisa jadi kata-kata yang menyakitkan dari pasangan, tindakan tidak adil dari atasan, kemacetan parah di jalan, atau bahkan hal sepele seperti kehilangan kunci. Bayangkan, Anda sedang asik menikmati kopi pagi. Tiba-tiba pasangan Anda melontarkan kritik pedas tentang penampilan Anda. Jelek. Itulah pemicu. Seketika bisa-bisa emosi Anda bergejolak. Wajah memerah, napas memburu, tangan mengepal. Itulah reaksi fisiologis yang terjadi saat tubuh Anda merespon pemicu tersebut. Sahabat pemberani, jika reaksi ini tidak segera diatasi, maka ledakan pun tak terelakkan. Anda mungkin akan membalas kritik pasangan Anda dengan kata-kata yang lebih pedas, membanting pintu, atau bahkan melakukan tindakan kekerasan. Itulah ledakan, fase terakhir dari anatomi marah. Yang ketiga, ketika kemarahan menjadi masalah. Sobat, marah itu manusiawi. Namun, jika marah sudah menjadi teman akrab yang selalu menemani Anda, bahkan sampai mengganggu hubungan Anda dengan orang lain, maka itu sudah menjadi masalah serius. Marah yang tidak terkendali bisa merusak banyak hal dalam hidup Anda. Dr. Elizabeth Kubler-Ross, seorang psikiater, menyatakan, marah yang kronis meningkatkan resiko penyakit jantung, stroke, dan depresi.
Selain merusak kesehatan fisik, marah yang tak terkendali juga bisa menghancurkan hubungan Anda dengan orang-orang terdekat. Pasangan Anda mungkin akan merasa terintimidasi dan menjauh. Anak-anak Anda mungkin akan tumbuh dengan rasa takut dan trauma. Teman-teman Anda mungkin akan enggan bergaul dengan Anda. Selain itu, sobat, marah menumpuk dan terpendam akan menjadi kepahitan dan bisa memicu berbagai macam penyakit. Sahabat, seorang pria marah besar karena istrinya lupa membelikan rokok. Sang istri dengan tenang berkata, "Sayang, marah itu seperti meminum racun, tapi berharap orang lain yang mati." Bagaimana sobat? Jadi, jangan biarkan marah meracuni hidup Anda. Marah yang terus dipendam juga tidak sehat. Carilah cara-cara yang sehat untuk mengelola marah Anda. Yang keempat, menjinakkan si naga marah. Sobat pemberani, jangan biarkan marah mengendalikan Anda. Anda adalah nahkoda kapal kehidupan Anda sendiri. Anda punya kekuatan untuk menjinakkan si naga marah yang bersemayam dalam diri Anda. Karena itu, kendalikanlah marahmu sebelum ia mengendalikanmu. Lalu, bagaimana meredakan kemarahan? Langkah pertama, kenalilah pemicu marah Anda. Apa saja hal-hal yang biasanya membuat Anda naik darah? Catatlah dalam jurnal atau aplikasi di ponsel Anda. Dengan mengenali pemicu Anda bisa lebih menghadapinya. Langkah kedua adalah belajar mengendalikan reaksi fisiologis Anda. Saat Anda merasa amarah mulai memuncak, tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10, atau lakukan aktivitas fisik seperti berjalan kaki atau push up. Ini akan membantu menurunkan tingkat stres Anda dan memberi Anda waktu untuk berpikir jernih. Langkah ketiga adalah mencari cara sehat untuk menyalurkan amarah Anda. Olahraga adalah salah satu cara terbaik untuk melepaskan energi negatif. Anda juga bisa mencoba meditasi, menulis jurnal, atau kesibukan lainnya. Langkah keempat, coba untuk melihat situasi dari sudut pandang orang lain. Mungkin saja ada alasan di balik tindakan atau perkataan yang membuat Anda marah. Dengan mencoba memahami perspektif orang lain, Anda mungkin bisa meredakan amarah Anda. Langkah yang kelima, jangan biarkan masalah kecil menumpuk menjadi masalah besar. Jika ada sesuatu yang mengganggu Anda, bicarakanlah dengan orang yang bersangkutan secepat mungkin. Jangan menunggu sampai amarah Anda meledak. Langkah yang keenam, belajar untuk memaafkan. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain, tapi lebih kepada membebaskan diri Anda dari beban amarah. Memaafkan bisa membantu Anda merasa lebih tenang dan damai. Langkah ketujuh, perbanyak bersyukur dan doa. Fokuslah pada hal-hal baik dalam hidup Anda. Bersyukur dan berdoa kepada Tuhan, bukan pada hal-hal yang membuat Anda kesal. Dengan bersyukur dan berdoa, Anda akan lebih mudah menghargai dan mensyukuri hidup juga orang-orang di sekitar Anda. Sobat pemberani, menjinakkan amarah memang bukan perkara mudah, tapi percayalah, dengan tekad dan usaha yang sungguh-sungguh, Anda pasti bisa melakukannya. Ingatlah, Anda adalah pria pemberani, bukan budak amarah. Yang kelima, marah sebagai sumber kekuatan. Sobat pemberani, jangan salah sangka dulu, marah tidak selalu buruk. Jika disalurkan dengan tepat, marah bisa menjadi sumber kekuatan yang luar biasa.
Marah bisa menjadi pelecut semangat untuk melakukan perubahan positif, memperjuangkan keadilan, atau meraih impian Anda. Sejarah mencatat banyak tokoh besar yang termotivasi oleh amarah mereka terhadap ketidakadilan. Martin Luther King Jr. misalnya, marah terhadap diskriminasi rasial yang merajalela di Amerika Serikat pada zamannya. Ia tidak tinggal diam, melainkan mengorganisir aksi damai dan menyampaikan pidato-pidato berapi-api yang menggerakkan hati banyak orang. Marah juga bisa menjadi sumber kreativitas dan inovasi. Banyak seniman, musisi, dan penulis yang menghasilkan karya-karya besar karena terdorong oleh kemarahan mereka terhadap masalah-masalah sosial, politik, atau lingkungan. Satu quote menyatakan, marah yang konstruktif adalah bahan bakar perubahan. Jadi sobat, jangan takut untuk marah, tapi ingat, marahlah dengan bijak, marahlah untuk kebaikan, bukan untuk kehancuran. Marahlah untuk membangun, bukan untuk menghancurkan. Marahlah untuk memperbaiki, bukan untuk memperburuk. Sebuah Amsal menyatakan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya sobat, ketika kita bisa menguasai kemarahan, ada manfaat yang besar bagi kita. Bagian yang keenam, pria pemberani mengelola marah. Sobat pemberani, menjadi pria sejati bukan berarti tidak pernah marah. Pria jati adalah mereka yang mampu mengelola marah dengan bijaksana. Mereka tidak membiarkan marah menguasai diri mereka, tapi menggunakannya sebagai alat untuk menjadi lebih baik. Nelson Mandela menyatakan, pria yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah menangis, tapi mereka yang mampu bangkit dari air mata mereka. Kutipan ini juga berlaku untuk marah. Pria yang kuat bukanlah mereka yang tidak pernah marah, melainkan mereka yang mampu menghadapi dan mengendalikan amarahnya. Mengelola marah bukan berarti menekan atau memendamnya. Itu justru bisa berbahaya. Mengelola marah berarti memahami akar penyebabnya, mengenali pemicunya, dan menemukan cara sehat untuk mengungkapkannya. Jadilah tuan atas marahmu, sobat, bukan budaknya. Sobat pemberani, demikianlah perbincangan kita tentang marah hari ini. Ingatlah, kemarahan adalah emosi yang manusiawi. Namun, bagaimana kita mengelola kemarahan itulah yang membedakan kita. Jadilah pria pemberani yang mampu mengendalikan amarahnya, bukan sebaliknya. Sobat pemberani, sampai jumpa di episode pria pemberani berikutnya. Tetaplah berani, tetaplah menjadi diri sendiri, dan jangan lupa untuk selalu mengelola amarah Anda dengan bijak. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, Anda bisa WA kami ke nomor 081 333 777 386. Salam sejahtera, pria pemberani, terus maju memberi inspirasi. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.